Salam dalam kasih Kristus. Inilah Renungan Cahaya Kemenangan, Kamis 14 Mei 2020. Hari ini kita akan merenungkan tema bukan untuk diri sendiri. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena sampai hari ini Engkau memelihara kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau terus mau menuntun langkah hidup kami. Karena itu pula, saat ini kami datang padamu, memohon pertolongan-Mu agar kami dimampukan oleh Roh Kudus-Mu memahami tuntunan-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Bersamalah dengan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat yang melandasi renungan kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 9b sampai 12. Kisah Rasul 27 ayat 9b sampai 12. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Saudara-saudara, bacaan hari ini merupakan potongan dari kisah pelayaran Rasul Paulus menuju ke Roma. Kisah pelayaran Rasul Paulus kali ini adalah suatu kisah yang menegangkan karena penuh dengan resiko. Dan posisi Paulus dalam perjalanan pelayaran ini bukan dalam rangka mau memberitakan Injil. Ia saat itu adalah tawanan yang akan naik banding pada kaisar di kota Roma. Paulus diangkut ke Roma bersama sejumlah narapidana lain. Tentu kita bisa bayangkan kehidupan seorang narapidana dalam perjalanan yang serba tidak menyenangkan ini. Mereka hanya bisa mengikut saja pada petugas penjara yang mempunyai kewenangan atas dirinya, selain nahkoda kapal tentunya. Dan pelayaran ini dimulai dengan menyusuri pantai sampai ke Sidon. Kota ini merupakan suatu pelabuhan pesisir Fenisia. Letaknya kira-kira 110 km di sebelah utara Kaisarea. Angin yang bertiup saat itu adalah angin barat. Angin ini bertiup begitu kencangnya sehingga tidak memungkinkan kapal berlayar langsung ke tujuan. Karena cuaca yang tidak baik, pelayaran mereka banyak mengalami hambatan. Sampai-sampai Paulus dan rombongannya dipindah ke kapal lain yang juga akan menuju ke Italia. Di ayat 6 dari pasal 27 dituliskan. Nah, setelah beberapa hari berjuang melawan angin, kapal ini berlindung di balik pulau Kreta, pulau yang cukup besar di Laut Tengah, dan tiba di sebuah pelabuhan kecil yang disebut Pelabuhan Indah. Di tempat itulah Paulus yang sudah melihat perjalanan ini menjadi semakin berbahaya, dan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Paulus memberanikan diri untuk memberi peringatan kepada Julius, perwira yang mengawalnya, supaya menunda keberangkatan mereka. Sayang, perwira itu lebih percaya kepada pendapat jurumudi, nahkoda, dan kebanyakan dari mereka. Karena menganggap orang-orang itu lebih tahu dan berpengalaman berlayar di laut dalam keadaan seperti itu ketimbang Paulus. Lagi pula kondisi pelabuhan itu tidak baik untuk ditinggali selama musim dingin, sehingga rombongan tersebut akhirnya melanjutkan pelayaran mereka. Pertanyaannya,
Mengapa Paulus menyampaikan pendapatnya meski sangat mungkin ia tidak didengar? Apakah ia sedang sangat ketakutan ia tidak bisa sampai ke Roma? Bukan. Saat itu Paulus tahu benar, yakin benar bahwa ia akan selamat sampai ke Roma. Namun ia menyatakan pandangannya karena ia ingin menyampaikan peringatan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan karena ia peduli kepada orang lain dalam kapal itu, terutama para tahanan yang bersama-sama dengan ia yang pastinya dalam kondisi terbelenggu, sehingga bila terjadi kecelakaan mereka tak bisa menyelamatkan diri. Dalam hal ini kita menemukan sebuah teladan dari Paulus. Di tengah kesulitan yang ia alami, ia tidak hanya memikirkan diri sendiri, bahkan berani berbicara bagi kepentingan bersama, utamanya kepentingan orang lain. Hal ini menjadi pelajaran berharga bila kita hari ini masih memiliki kecenderungan untuk memikirkan diri sendiri. Bagi kita yang mungkin lebih berpikir bagaimana caranya menghindari kesulitan ketimbang menghadapinya. Dan bagi kita yang lebih sibuk mencari keamanan diri dan mengesampingkan keberadaan orang lain yang juga berada dalam kesulitan yang sama. Hari ini kita diajak meneladani Paulus, menjalani kehidupan dalam situasi yang berat sebagai seorang yang telah berjumpa dengan Allah yang peduli. Seorang yang telah berjumpa dengan Allah yang peduli akan dimampukan untuk hidup dalam kepedulian pada orang lain. Bagaimana jika kepeduliannya tak diperhatikan? Lihatlah pada Paulus. Paulus tetap tenang. Paulus tetap percaya bahwa yang harus ia lakukan adalah kepedulian. Karena kepedulian dalam diri orang percaya juga merupakan bentuk dari rencana dan perlindungan Allah bagi kehidupan. Oleh karena itu kita akan mendapati pada bagian selanjutnya ketika keadaan atau perjalanan pelayaran mereka menjadi sangat berat. Rasul Paulus tidak mutung karena pendapatnya tidak didengar sebelumnya. Di tengah keadaan yang semakin berat, ia justru dimampukan Allah menjadi pemandu bagi awak kapal agar selamat naik ke darat bersama-sama. Inilah sebuah kisah yang indah dan menjadi teladan bagi kita. Selamat menjadi seorang yang peduli dan menjadi bagian dari rencana Allah merawat kehidupan di tengah kesulitan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan kami teladan kehidupan dari seorang rasul-Mu, yakni Paulus. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mampu merasakan kepedulian-Mu bagi kehidupan kami setiap harinya, sehingga kami pun mampu menghidupi kehidupan untuk peduli kepada sesama kami sebagai bentuk kami turut serta dalam karya-Mu untuk merawat kehidupan hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.